Pesan ini khusus untuk kamu, anak muda Indonesia. Banyak loh yang gak mengerti lalu salah sangka. Katanya generasi muda sekarang keseringan narsis di media sosial. Katanya generasi muda sekarang kerjaannya cuma update status dan upload foto terus. Sampai-sampai hidupnya gak keurus. Katanya generasi muda sekarang maunya yang instan, suka ganti-ganti profesi dan gak tahan kerja di bawah tekanan. Mungkin ada banyak orang yang berpikir begitu tentang kamu. Tapi saya yakin kamu pun pasti setuju dengan saya bahwa semua anggapan itu salah. Ya, kita itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kamu untuk mendunia, bukan menunggu kamu untuk putus asa. Jangan jadi anak muda yang labil, banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill. Anak muda juga nggak boleh tuh terlalu banyak milih-milih. Banyak kesempatan di depan mata, tapi nggak satu pun diambil. Katanya sih belum sesuai dengan hati. Tapi kalau belum dicoba, mana mungkin bisa berhasil. Tapi kan saya hanya anak muda, Miss Mary. Mana mungkin saya bisa sukses? Aduh, saya kan hanya anak muda. Mana mungkin bisa buka usaha? Saya kan hanya anak muda. Mana ada yang mendengarkan pendapat saya? Aduh, saya kan hanya anak muda. Boro-boro S2. Sarjana aja enggak. Susah banget nyari kerja. Nah, seringkali alasan saya hanya bergemuruh di batin kamu. Ubah cara pandang kamu. Jangan pernah menganggap remeh diri kamu sendiri. Berhentilah mengecilkan diri dan bilang, saya kan hanya. Bukan saya hanya, tapi justru karena. Justru karena kamu masih muda, kamu punya banyak kesempatan. Justru karena kamu masih muda, kamu masih punya banyak energi, banyak waktu, dan banyak tenaga. Justru karena kamu masih muda, inilah saatnya untuk kamu berjuang membuat karya. Buktikan bahwa kamu mampu. Buktikan bahwa kamu bisa. Jangan jadi anak muda yang mimpinya besar, tapi nyalinya kecil. Jangan jadi anak muda yang omongannya besar, tapi mentalnya kerdil. Muda itu tidak ditentukan oleh umur dan fisik, tapi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Kritis dengan cara yang kreatif, positif, dan juga asik. Nggak takut gagal walaupun jatuh tercabik-cabik, nggak cengeng walaupun banyak mendapat kritik. Mau bertanya dan mau belajar, bukannya iri hati dan sirik. Muda itu, ya kamu, titik. Bagi saya masa muda itu adalah masa yang sangat berarti. Kesempatan bagus untuk berkreasi dan berinovasi. Jangan habiskan masa muda kamu dengan buang-buang waktu. Tunda senang-senangnya dan mulailah melakukan sesuatu. Masa muda kamu jangan dihabiskan cuma urusan pacaran, apalagi belum mapan, tapi udah ngomongin nikahan. Habiskan masa muda kamu dengan pembelajaran dan pengalaman, dengan keringat dan tangisan. Keringat atas kerja keras yang kamu lakukan, tangis atas rasa haru terhadap prestasi yang kamu dapatkan. Dan pada akhirnya, hidup itu adalah sebuah pilihan. Dan apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menjadi masa depan. Banyak karya atau banyak gaya? Indonesia ada di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas seputaran perkuliahan akuntansi sektor publik bersama saya, Suci Nurulita. Adapun referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam materi pembelajaran ini adalah terdiri dari beberapa buku akuntansi sektor publik dari Abdul Halim dan rekan, Indra Bastian, dan beberapa literatur pendukung lainnya seperti yang tertera pada layar ini. Baik, kita langsung saja. Pada materi sesi kali ini adalah tentang komparasi akuntansi di sektor publik dan akuntansi di sektor bisnis. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk membahas tentang perkembangan pemikiran akuntansi,
asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis, komparasi ASP dengan akuntansi bisnis, perbedaan ASP dan bisnis, pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis, dan peranan sektor publik dalam ekonomi. Oke, kita langsung bahas submateri yang pertama ya. Silakan kalian simak video tentang bagaimana pemikiran akuntansi itu berkembang. Jadi kita flashback kembali, mengingat kembali kenapa sih akuntansi itu muncul, baik itu sektor bisnis maupun sektor publik, itu memiliki dasar yang sama. Selamat menyaksikan. Video pertama ini adalah tentang kenapa sih akuntansi? Apa sih itu? Kuy, dibahas. Coba sekarang saya tanya, kalian yang menemukan YouTube channel ini, kenapa sih memilih akuntansi untuk kalian pelajari? Jurusan akuntansi yang begitu populer ini diambil karena alasan bahwa semua tempat pasti butuh akuntan. Kayaknya nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa hidup tanpa aktivitas menerima dan membelanjakan uang, ya kan? Tapi kira-kira ilmu akuntansi ini akan kalian pakai buat apa sih? Ilmu akuntansi berguna untuk mereka yang ingin mengetahui apa yang terjadi dalam hal keuangan pada kelompok atau organisasinya. Akuntansi adalah sistem informasi untuk tujuan itu. Ada 3 aktivitas dasar akuntansi: mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Sebagai contoh, kakek saya punya usaha kelapa muda. Sebagai akuntan, kalian akan mengidentifikasikan kejadian ekonomi yang berhubungan dengan bisnis kelapa kakek saya. Misalnya, saya mengantar pesanan kelapa muda sambil membagikan tester es cendol sebagai lini baru bisnis. Kira-kira, yang mana yang merupakan aktivitas akuntansi? Setelah mengidentifikasi kegiatan yang merupakan transaksi akuntansi, maka kalian dapat menentukan apa yang akan kalian catat. Catatan ini dapat dianggap sebagai histori kegiatan keuangan yang dilakukan sistematis dan diukur dengan mata uang. Catatan tadi digunakan untuk menghasilkan output akuntansi yang harus kalian komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Output tersebut biasa disebut dengan laporan keuangan atau financial statements. Agar lebih bermakna dan mudah dimengerti, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar yang berlaku umum. Dengan mengetahui bagaimana laporan keuangan dibuat, kalian dapat menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan sehingga dapat mengerti apa yang terjadi dalam suatu organisasi atau bisnis. Sekarang, untuk siapa sih laporan keuangan dibuat? Secara garis besar, laporan keuangan dibuat untuk dipersembahkan kepada pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal adalah orang-orang yang mengelola dan menjalankan organisasi atau bisnis. Laporan keuangan yang baik seharusnya bisa menjawab pertanyaan ayah saya sebagai manajer. Misalnya, apakah perusahaan kakek punya cukup uang kas untuk membeli mesin cendol, ataukah ia harus berhutang? Pengguna eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi atau bisnis yang membutuhkan informasi keuangan. 2 tipe pengguna eksternal yang paling umum dan yang utama adalah investor dan kreditor. Siapa investor? Siapa kreditor? Investor bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah ia akan membeli, mempertahankan, atau menjual kepemilikan suatu bisnis. Kreditor, misalnya supplier atau bank, menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko ketika mereka akan menyetujui pinjaman atau meminjamkan uang. Pengguna eksternal lain adalah kantor pajak, badan pemerintah yang beregulasi bisnis, peneliti, dan akademisi.
Sekian dulu video kali ini. Nah, dari video tadi kita sudah ketahui siapa-siapa saja pengguna informasi akuntansi ini dan output dari akuntansi itu sendiri. Yang dihasilkan dari akuntansi adalah informasi. Informasi ini untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan sebagai representasi dari proses kegiatan atau bisnis yang terjadi pada suatu badan organisasi. Pengguna informasi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengguna internal yaitu manajemen yang ada di dalam lingkup organisasi itu sendiri. Contohnya, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer produksi, direktur atau dewan direksi, dan lain sebagainya. Keputusan apa saja sih yang dapat diambil dari pengguna internal ini? Nah, ini berdasarkan pelaporan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Nah, contohnya, manajer sumber daya manusia. Berdasarkan laporan tersebut, dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan tentang apakah dibutuhkan rekrutmen karyawan baru. Kemudian, keputusan apakah dapat dilakukan kenaikan gaji karyawan atau tidak pada organisasi tersebut, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah maka dikenal salah satu cabang ilmu akuntansi, yaitu akuntansi manajemen. Pengguna eksternal yaitu segala pemangku kepentingan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Contohnya, investor, kreditur, owner, donatur, dan lain sebagainya. Keputusan apa sih yang dapat diambil bagi pengguna eksternal ini berdasarkan pelaporan yang dihasilkan dari proses akuntansi? Nah, contohnya, para donatur. Dengan melihat kejelasan program kegiatan yang dilakukan organisasi dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel, maka donatur memiliki tingkat keyakinan yang tinggi agar memberikan donasi secara rutin pada organisasi tersebut. Dari sinilah maka dikenal salah satu cabang ilmu akuntansi, yaitu akuntansi keuangan. Untuk submateri berikutnya yaitu tentang asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah memahami perbedaan dan keunikan karakteristik sektor publik yang akan mengarah pada perbedaan dan keunikan karakteristik akuntansinya. Dan yang kedua, itu adalah memperdalam perbedaan tersebut. Nah, yang pertama kita harus memahami perbedaannya dulu, yang kedua memperdalam perbedaannya, dan yang ketiga memaksimalisasi kinerja organisasi sektor publik. Kemudian, komparasi ASP dengan akuntansi bisnis. Yang pertama, untuk akuntansi sektor publik. Nah, di sini bisa dilihat adalah dari tujuan organisasinya. Untuk akuntansi sektor publik, itu motifnya adalah non-profit oriented, atau berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk akuntansi bisnis, itu tujuan organisasinya adalah profit motif. Dan yang kedua, sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan dari sektor publik itu berasal dari masyarakat. Nah, kalau dia sektor publiknya adalah pemerintahan, maka sumber pendanaannya adalah dari pungutan pajak, retribusi. Selain itu juga bisa dari utang negara, obligasi pemerintah, ataupun laba badan usaha milik negara ataupun daerah. Selain itu juga sumber pendanaan bisa didapat dari penjualan aset. Sedangkan untuk akuntansi bisnis, sumber pendanaannya itu berdasarkan dari modal sendiri. Jika modal sendiri tidak ada, maka bisa didapatkan melalui utang bank, obligasi, ataupun saham. Kemudian, untuk pertanggungjawabannya, sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai sumber pendanaan dari publik, dan juga selain masyarakat adalah perwakilan masyarakat, yaitu melalui parlemen. Dan untuk akuntansi bisnis,
pertanggungjawabannya itu adalah kepada kepemegang saham dan kreditur. Untuk struktur organisasinya, sektor publik itu memiliki sifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Dan untuk bisnis itu cenderung lebih fleksibel, datar, piramid, ataupun fungsional. Nah, untuk anggarannya sendiri, jika sektor publik, karena ini berdasarkan sumber pendanaannya dari masyarakat, maka untuk penganggaran program kegiatannya harus terbuka untuk publik. Sedangkan untuk bisnis, proses penyusunan penganggarannya tertutup untuk publik. Untuk kepemilikan, sektor publik ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sedangkan bisnis, kepemilikannya adalah si pemegang saham. Nah, dari asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan bisnis yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama pahami dulu perbedaan karakteristik antar organisasi sektor publik dan bisnis. Kemudian yang kedua, kita perdalam kembali perbedaannya. Nah, di antara komparasi yang sudah dijelaskan, maka perbedaan yang paling signifikan antara OSP dengan perusahaan adalah yang pertama, tujuan organisasinya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa perusahaan itu profit oriented, sedangkan organisasi pemerintah itu merupakan organisasi non-profit oriented. Nah, untuk sumber-sumber pendanaannya ini sudah sangat jelas berbeda sekali. Nah, perusahaan komersial itu didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan, selain dari investasi dari pemegang saham. Sedangkan OSP itu melalui Involuntary Financial Resources Contribution. Nah, untuk peraturan perundang-undangan, OSP khususnya ini lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi kita sudah membahas komparasi dan juga perbedaan. Berarti ada persamaannya ya. Apa saja kesamaan antara OSP dengan entitas lainnya? Yaitu yang pertama, ini merupakan baik itu OSP ataupun entitas lain seperti bisnis, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional karena sama-sama menggunakan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Menghadapi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuannya, dan yang ketiga, memiliki pola manajemen keuangan yang sama, dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Dan terakhir adalah dalam beberapa hal, keduanya menghasilkan output produk yang sama. Misalnya, untuk organisasi sektor publik lebih kepada pelayanan jasa untuk publik. Nah, untuk perusahaan komersial terdapat juga dalam penjualan jasa. Materi berikutnya itu adalah mengenai pengambilan keputusan dalam sektor publik dan bisnis. Nah, untuk sektor publik, mekanismenya pengambilan keputusannya itu adalah dilakukan secara formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Nah, sebagai contoh, dalam organisasi pemerintah, mekanisme musyawarah perencanaan pengembangan itu dilakukan dalam istilah seperti musrenbang ya. Ini merupakan proses utama diputuskannya sebuah perencanaan pemerintah. Nah, dalam musrenbang, masyarakat sebagai konsumen itu dapat ikut terlibat di dalamnya. Selain itu, berbagai keputusan juga diambil dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat maupun daerah. Pada organisasi lainnya seperti partai politik, yayasan, dan LSM,
Segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat antara pengurus dan perwakilan anggotanya. Nah, sedangkan untuk sektor bisnis itu pengambilan keputusannya, mekanismenya secara formal juga, tapi bisa juga tidak formal. Beda dengan sektor publik yang mekanismenya secara formal. Nah, kemudian untuk sektor bisnis, pengambilan keputusannya bisa dilakukan secara musyawarah, mufakat, tapi bisa juga diambil secara individual atau hanya berdasarkan dari pemilik usaha. Peranan sektor publik dalam ekonomi. Peranan yang berkaitan dengan perekonomian itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dan yang pertama itu peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu adalah entitas-entitas sektor publik pemerintah. Nah, apa saja perannya? Harus menyusun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, menciptakan pasar yang efisien. Jadi di sini memastikan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna, meningkatkan daya saing dan daya beli para pelaku pasar yang lemah. Dan yang ketiga, mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik itu positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, agen ekonomi itu menimbulkan manfaat kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran. Sebaliknya, eksternalitas negatif itu terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan pihak lain, tetapi tidak diberi kompensasi. Dan yang keempat, instrumen kebijakan pemerintah. Nah, ini meliputi kebijakan yang terkait dorongan kegiatan-kegiatan sektor swasta, manajemen produksi, pricing policy, dan kebijakan fiskal. Nah, untuk peranan sektor publik, yang kedua itu adalah peran masyarakat dalam perekonomian. Nah, ini ada kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah kita harus memahami APBN dan realisasinya. Dan yang kedua, kita harus memahami belanja negara ini digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, kita harus paham penerimaan negara ini datangnya dari mana. Dan yang keempat, yayasan maupun ormas itu harus kita ketahui perolehan dananya dari mana. Nah, berhubung kita adalah seorang akuntan dan calon akuntan, baik itu yang bekerja di kantor akuntan publik ataupun tidak, kita harus memahami mekanisme dan sistem keuangan negara. Dan yang kedua, memberikan jasa konsultasi pada instansi pemerintah dalam penyusunan sistem, penyusunan pedoman akuntansi, kebijakan akuntansi, maupun konsultasi manajemen. Kemudian melakukan audit, yaitu audit laporan keuangan ataupun audit operasional. Nah, kliennya selain sektor bisnis, yaitu klien sektor publik, siapa saja bisa terdiri dari yayasan ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, bagaimana dengan praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia? Entitas pada sektor publik itu terdiri menjadi dua kategori, yaitu entitas nirlaba non-pemerintah dan entitas nirlaba pemerintah. Nah, untuk organisasi nirlaba non-pemerintahan tidak memiliki kewajiban dalam menyusun laporan keuangan. Namun,
laporan keuangan tetap disajikan dengan dorongan stakeholder untuk kepentingan donatur. Ormas dan organisasi non-profit yang menerima dana hibah baik dari pemerintah maupun dari sumber lainnya wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, untuk organisasi nirlaba pemerintahan seperti Badan Layanan Umum dalam menjalankan praktik harus menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku dan pertanggungjawaban anggaran disusun berdasarkan SAP. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan menggunakan standar khusus yang diterapkan dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Demikian juga halnya seperti BPJS, selain memiliki standar khusus yang diterapkan juga mengacu pada SAK. Demikian pembahasan kita pada materi perkuliahan mengenai komparasi ASP dan sektor bisnis. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.